الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Robbani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi di channel kebanggaan kita, YouTube SIT Robbani Banjarbaru. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan penuh rasa syukur dan sukacita, hari ini kita bersama-sama menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah. Sebuah momentum yang istimewa untuk memperbarui niat, menyucikan hati, dan mengobarkan semangat untuk pribadi yang lebih baik. Saya, Erniatnya Tinoviasari, akan menemani sahabat Robbani dalam acara spesial hari ini yang bertema Hijrah menuju pribadi yang lebih baik. Rangkaian tayangan syarat akan makna, nilai, dan inspirasi yang insya Allah akan bermanfaat untuk kita semua. Pastikan sahabat Robbani tetap bersama kami sampai akhir acara, karena akan banyak segmen yang menarik yang telah kami siapkan khusus untuk sahabat Robbani dimanapun berada. Sebagai pembuka yang penuh keberkahan, marilah kita bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Hanin, siswa SDIT Robbani Banjarbaru, dan sari tilawah yang akan dibacakan oleh Ananda Keisha, siswi SMP Robbani Banjarbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi walasyahral haram walal hadaya walal qalaida wala aminal baital haram wala aminal baital haram yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana wa idza halaltum fasṭadu wa la yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwani wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah. Jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu hewan-hewan kurban dan qalaid hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu para pengunjung Baitul Haram sedangkan mereka mencari karunia dan ridho Tuhannya. Apabila kamu telah bertahalul, menyelesaikan ihram, berburulah jika mau. Janganlah sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah,
Sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semoga yang membacakan dan yang mendengarkan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Selanjutnya, marilah kita simak bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Generasi Rabbani Banjarbaru yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Muhammad Mabrur LCMAG. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda yang sangat kami hormati, siswa-siswi Sekolah Islam Terpadu Generasi Rabbani, para ustadzah, asatidzah, dan seluruh tim manajemen dan sahabat Rabbani yang mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudahu mawalah wa ba'd. Bersyukur kita kepada Allah, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Rabbani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini bertepatan dengan peringatan Tahun Baru Islam, Tahun Baru Hijriah. Mungkin suasananya berbeda karena Anandas yang sangat kami cintai di rumah dan di dalam kegiatan masing-masing dalam posisi dalam liburan. Maka momentum ini perlu kita peringati sebagai sebuah momentum yang sangat memiliki makna dalam kehidupan kita. Peristiwa hijrah Rasulullah terjadi sekitar 1400 tahun yang lalu, di mana Rasulullah mendapatkan perintah dari Allah untuk berhijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Di Makkah yang pada saat itu masyarakat muslimin tertindas, teraniaya, terhinakan, bahkan terusir, berpindah menuju sebuah tempat yang penuh kedamaian, yaitu Madinah Munawwarah. Peristiwa ini menjadi momentum di mana dijadikan sebagai patokan awal tahun Hijriah. Apa makna dari peristiwa ini? Artinya bahwa bagaimana kaum muslimin saat itu berpindah dari kondisi yang di dalamnya ada kemusyrikan, kemudian berpindah menuju di tempat yang dimana Islam berjaya, Islam diajarkan, Islam memiliki tempat di dalam hati masyarakatnya. Sahabat Rabbani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu artinya bahwa kita dalam kehidupan ini perlu melakukan sebuah perubahan yang besar. Dari asalnya tidak mengetahui menjadi mengetahui. Yang dari asalnya kurang beriman menjadi lebih beriman. Yang asalnya mungkin dalam kemaksiatan berubah menjadi semakin beribadah kepada Allah. Yang asalnya banyak waktu dibuang untuk permain-mainan menjadi waktu untuk digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Sahabat Rabbani, Ananda, siswa-siswi generasi Rabbani yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita ambil sebagai momentum. Apalagi kondisi saat ini di mana masyarakat kaum muslimin dari segi pendidikan, dari segi militer, dari segi banyak hal ada keterbelakangan, sehingga kalau kita lihat dalam berita-berita bahwa ada orang-orang yang berusaha menindas kaum muslimin. Yang paling jelas adalah bagaimana negara Israel dengan semena-mena. Yang terakhir saat ini adalah terjadi perang langsung antara Iran dan Israel. Israel dengan semena-mena menyerang Iran dan kemudian Iran mempertahankan diri. Apa arti semuanya ini? Betapa bahwa ketika kaum muslimin tidak berdaya dalam ilmu pengetahuan,
tidak memiliki kekuatan persenjataan yang cukup, tidak memiliki ekonomi yang memadai, maka dengan mudahnya dia akan terinjak-injak oleh peradaban yang ada yang lebih kuat. Seperti yang terjadi di mana Amerika, Israel begitu mudah menundukkan atau menamparkan bom-bom dan membunuh kaum muslimin. Apa arti semuanya ini? Betapa bahwa kaum muslim memerlukan orang-orang yang mempunyai kekuatan, mempunyai target keilmuan yang tinggi, memiliki keahlian, memiliki kemampuan untuk mengembangkan teknologi. Teknologi informatika, teknologi persenjataan, teknologi pertanian, teknologi inilah yang kira-kira harus kita kuasai agar kita bisa berdaya di hadapan dunia global, agar kita bisa menjadi umat yang diperhitungkan di tengah percaturan dunia masyarakat dunia. Tahun 1928 di mana masyarakat Indonesia dengan beraninya memandangkan Sumpah Pemuda, maka tidak heran kalau saat ini tahun 2025 kita pun mengumandangkan bahwa kita berdedikasi untuk bangkit, untuk memperjuangkan ajaran agama Islam agar bisa bersanding dalam dunia. Terlebih bahwa Presiden Prabowo sudah mengumandangkan atau mencanangkan bahwa pada saatnya nanti Indonesia akan memasuki tahun emas. Maka kita song-song itu dengan segala keberanian, segala usaha untuk mengembangkan diri. Ananda yang sangat kami muliakan, yang sangat kami sayangi, artinya di momentum tahun baru hijrah ini kita betul-betul harus berjuang. Kita tekadkan untuk meninggalkan perilaku-perilaku yang tidak baik. Waktu-waktu yang terbuang dengan game, dengan scrolling yang tidak bermanfaat. Kita jadikan bagaimana semua itu menjadi bermanfaat. Kita tekadkan pada diri kita bahwa pada saatnya kita akan berhadapan dengan dunia. Bagaimana agar Indonesia, juga kaum muslimin di Indonesia ini menjadi berdaya dan menjadi berharga di hadapan seluruh masyarakat dunia. Inilah momentum hijrah, inilah yang kita canangkan, artinya bagaimana kita dalam tahun baru hijriah ini kita membangkitkan semangat kita, merubah diri kita dari sesuatu yang asalnya mungkin waktu tidak bermanfaat, kita jadikan tekad kita untuk menjadikan waktu kita terus bermanfaat untuk mengembangkan diri, agar kita semuanya bersama-sama menciptakan Indonesia emas, menyongsong Indonesia emas, dan menyongsong kejayaan umat Islam di hadapan seluruh dunia. Maka pada peringatan Tahun Baru Hijriah ini, pada tahun 1447 Hijriah, kita memberikan tema kepada peringatan ini, hijrah menuju pribadi yang lebih baik. Ini saja yang bisa ulun sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Robani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan ke acara berikutnya, marilah kita bersama-sama menyaksikan persembahan dari Ananda siswa-siswi SDIT Robani 2 Banjarbaru. Terima kasih Anda SDIT Robani 2 Banjarbaru. Selamat tahun baru juga. Selanjutnya mari kita saksikan bersama penampilan spesial dari adik-adik PAUD IT Robani Banjarbaru. Hari ini adalah hari pertama di bulan Muharram, bulan pertama dalam tahun baru Islam.
Di sebuah sekolah kecil, anak-anak sedang berkumpul dan mereka membawa papan ucapan Tahun Baru Islam dan sambil tersenyum ceria. Yuk, kita lihat apa yang terjadi. Ada 12 bulan, namanya bulan Hijriah. Ayo kita hafalkan supaya dapat berkah. Ya Raja, hari ini tahun baru Islam nih. Asik banget, kita harus saling tolong-menolong biar tambah semangat tahun baru. Iya, kata Ustazah, kita harus jadi anak yang lebih baik dan suka menolong. Ayo kita main sama-sama, tapi jangan bertengkar ya. Iya. Ini kelas baru ya, aku belum punya teman. Hai, kamu anak baru ya? Namaku Khalid, ayo gabung sama kami. Namaku Alba, apakah aku boleh ikut main? Tentu boleh, sini duduk kita main bareng. Kamu suka kue? Aku kue nih. Wah, terima kasih teman-teman, kalian baik sekali. Assalamualaikum anak-anak. Iya, hari ini kita sudah memasuki tahun baru Islam. Tahukah kalian, Nabi Muhammad SAW sangat menyukai tolong menolong sesama. Nah, teman-teman tadi sudah sangat bagus karena sudah menolong Alfa, si anak baru. Itu adalah perbuatan yang sangat mulia. Sebenarnya kami mau jadi seperti Nabi Ustazah, suka menolong dan tidak pilih-pilih teman. Bagus sekali. Semoga di tahun ini kalian menjadi anak yang makin baik, saling sayang dan suka menolong. Siap Ustazah. Selamat tahun baru Islam. Ada 12 bulan, namanya bulan Hijriah. Ayo kita hafalkan supaya menjadi berkah. 1. Muharram, bulan yang mulia. 2. Safar, ayo berbanyak ibadah. 3. Rabiul Awal, saat Rasul lahir ke bumi. Selamat tahun baru Islam. 1 Muharram 1447 Hijriah. Itu tadi penampilan drama dari adik-adik PAUD ITE Rabbani Banjarbaru. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Sahabat Rabbani dimanapun berada, untuk menggali makna dan mengambil nilai keteladanan dari makna hijrah, marilah kita bersama-sama menyimak kultum yang akan disampaikan oleh Ustadz Salahuddin MPD selaku Kepala Bidang Pengendali Mutu Pendidikan Yayasan Generasi Rabbani Banjarbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rabbani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tahun baru Hijriah 1447 akhirnya tiba. Pertanyaannya, apa yang berubah dari diri kita? Hari ini Ustadz ingin ajak kita semua merenung sejenak. Tapi bukan renungan yang bikin sedih, melainkan yang menggerakkan, mengajak kita untuk melangkah, untuk berhijrah. Sahabat Rabbani pasti pernah mendengar nama Mus'ab bin Umair, seorang pemuda yang menjadi sahabat Nabi Muhammad SAW. Mus'ab bin Umair adalah seorang anak muda yang paling hits, paling viral, paling keren, paling ganteng, parfumnya paling wangi, bajunya pun paling mahal, seorang pemuda, anak orang kaya di kota Mekah. Mungkin kalau kita ilustrasikan,
Jika ada sebuah gadget atau alat transportasi canggih pada zaman dulu, maka Mus'ab bin Umair lah orang yang pertama mempunyainya di kota Mekah. Tapi semua itu ia tinggalkan saat mengenal Islam. Ia memilih jalan hijrah dari dunia gemerlap ke jalan yang penuh tantangan, dari zona nyaman ke zona perjuangan. Dan justru saat itulah dia menjadi orang yang sangat luar biasa. Mus'ab bin Umair diutus Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Ia jadi duta Islam pertama. Sehingga pada akhirnya kota Madinah lah yang menjadi tujuan hijrah kaum muslimin Mekah. Anak muda tapi membawa perubahan besar dalam perjalanan Islam. Sahabat Rabbani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hijrah itu bukan cerita zaman dulu saja. Bukan cuma berpindah tempat, tapi berpindah arah hidup. Dari yang hanya rebahan, jadi rajin ibadah. Dari yang scroll tak tentu arah, jadi pencari ilmu. Dari yang ngomel di media sosial, jadi penebar manfaat. Dari yang sekedar ikut tren, jadi panutan teladan. Dan dari yang pencari perhatian, jadi pencari ridho Sang Rahman. Coba kita tanyakan ke diri kita sendiri. Hijrah apa yang bisa aku mulai? Entah itu menjaga lisan, salat tepat waktu, membiasakan sedekah, berpakaian sesuai syariat Islam, memperbanyak tilawah Al-Quran, istighfar, salawat, zikir, dan lainnya. Sahabat Rabbani, hijrah itu nggak instan, tapi nggak perlu nunggu sempurna. Yang penting mulai. Allah berjanji dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 69. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka akan kami tunjukkan jalan-jalan kami kepadanya. Sahabat Rabbani yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Hijrah bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling istiqomah dalam perjalanannya. Di tahun baru ini, mari kita mulai hijrahkan hati kita, hijrahkan akhlak kita, hijrahkan visi hidup kita ke arah yang lebih baik lagi. Karena di dunia kita hanya sementara, tapi di akhirat kita kekal selamanya. Bismillah, aku berhijrah. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi cerita yang disampaikan oleh Ustaz Salahuddin mengenai sahabat Rasulullah SAW, Mus'ab bin Umair. Semoga sahabat Rabbani dimanapun berada dapat mengambil hikmah dan keteladanan dari cerita tersebut. Sahabat Rabbani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya mari kita saksikan bersama persembahan dari adik-adik PAUD IT Anak Soleh Banjarbaru. Langit biru, burung terbang. Hati tenang mendengar azan. Selamat tahun baru Islam. Mari kita kuatkan iman. Mari sambut dengan riang tahun baru Islam datang. Bersama kita bersyukur menyambut tahun penuh berkah. Kira Nabi jadi teladan. Langkah baru menuju harapan. Mari kita saling mengingatkan untuk lebih baik dalam kebaikan. Mari sambut dengan riang tahun baru Islam datang. Bersama kita bersyukur menyambut tahun penuh berkah. Kira Nabi jadi teladan. Dengan doa dan harapan, kita mulai tahun ini bersama dalam kebersamaan. Semoga damai selalu di hati. Mari sambut dengan riang tahun baru Islam datang. Bersama kita bersyukur menyambut tahun baru.
Rempulan sabit di langit cerah, bintang-bintang pun bersinar indah. Hari yang dinanti telah tiba, tahun baru Islam yang penuh makna. Mari sambut dengan riang, tahun baru Islam datang, bersama kita bersyukur. Selamat tahun baru Islam 1447 Hijriah. Masya Allah, seru sekali pawai tahun baru Islam kali ini. Teman-teman pasti semangat juga kan? Nah, dari penampilan tadi, mana nih penampilan yang paling kalian sukai? Komen di bawah ya. Sahabat Robbani dimanapun berada, ada banyak cara menuju pribadi yang lebih baik. Salah satunya adalah giat dan bersungguh-sungguh dalam seluruh hal positif apapun yang kita lakukan. Salah satunya seperti penampilan adik-adik di SDIT Robbani Banjarbaru yang akan menampilkan cerita Islami puisi dari SDIT Robbani 2 Banjarbaru. Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama saya Siti Fatihah Hasyabiah Rafifah dari kelas 5D. Hari ini saya mempunyai cerita yang berkaitan dengan peristiwa hijrah. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW dan umat muslim menghadapi musibah di Mekah oleh suku Quraisy yang tidak menerima ajaran Islam yang baru. Umat muslim mengalami perlakuan buruk sampai ancaman jiwa. Dalam situasi yang sulit ini Nabi Muhammad SAW menerima undangan dari penduduk Madinah yang menyambut dengan tangan terbuka. Pada malam tanggal 27 Rabiul Awal tahun ke-13 kenabian, Nabi Muhammad SAW bersama sahabat-sahabatnya merencanakan perjalanan rahasia menuju Madinah. Mereka meninggalkan Mekah dan bergerak dalam sekelompok kecil untuk menghindari kecurigaan musuh. Keluarga muslim yang masih tinggal di Mekah mengikuti mereka dengan waktu yang berbeda. Perjalanan hijriah ini bukanlah perjalanan yang mudah atau yang cepat. Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya menghadapi bahaya, kesulitan, dan rintangan perjalanan panjang menuju Madinah. Mereka bergerak dengan hati-hati menghindari pengejaran suku Quraisy yang berusaha mencegah mereka pergi. Selama perjalanan, Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya melintasi gurun pasir yang tandus dan menghadapi kondisi cuaca yang keras. Mereka juga menghadapi ancaman dari suku Quraisy yang tidak ingin kepergian mereka berhasil. Namun, dengan kekuatan iman dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, mereka berhasil ke Madinah dengan selamat dan baik. Kedatangan Nabi Muhammad SAW di Madinah menjadi awal dari periode penting dalam sejarah Islam. Di sana Nabi Muhammad SAW mendirikan umat muslim yang berkembang pesat, membangun masyarakat yang berlandaskan ajaran Islam, dan mengatasi tantangan yang mereka hadapi. Hijrah menjadi momen penting dalam perjalanan dakwah dan penyebaran agama Islam. Cerita di balik tahun baru hijrah mengilhami umat Muslim untuk mengingat perjuangan dan pengorbanan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam mempertahankan agama dan mencapai kebebasan beragama. Perayaan Tahun Baru Hijriah menjadi waktu yang penuh dengan refleksi, penghargaan, dan kekuatan iman bagi umat Muslim di seluruh dunia. Ini adalah momen untuk beristighfar, memperbaiki diri, dan merenungkan nilai-nilai Islam yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya. Dari kisah hijrahnya, Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya dapat diambil beberapa hikmah yang bisa dijadikan bahan renungan oleh umat muslim. Berikut adalah beberapa hikmah dari Tahun Baru Hijriah. Yang pertama, ketabahan dan keberanian. Peristiwa hijrah mengajarkan kita tentang ketabahan dan keberanian Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya dalam menghadapi tekanan dan penganiayaan di Mekah.
Mereka rela meninggalkan tempat kelahiran mereka demi mempertahankan agama dan mencari kebebasan beragama di Madinah. Hikmah ini mengajarkan kita pentingnya memiliki keberanian dan ketabahan dalam menghadapi rintangan dan kesulitan dalam menjalankan ajaran Islam. Yang kedua, keimanan dan tawakal. Perjalanan hijrah dipenuhi dengan ketidakpastian dan bahaya. Namun Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya tetap bergantung pada keimanan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan melindungi dan membimbing mereka dalam perjalanan tersebut. Hikmah ini mengajarkan kita untuk memiliki keimanan yang teguh dan mengandalkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkah hidup kita. Ketiga, persaudaraan dan solidaritas. Hijrah juga melibatkan kerjasama dan persaudaraan antara Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Mereka saling membantu dan mendukung satu sama lain dalam perjalanan. Hikmah ini mengajarkan pentingnya memiliki ikatan persaudaraan dan solidaritas di antara umat muslim. Kita perlu saling mendukung, membantu dan berbagi dalam menjalankan ajaran Islam dan menghadapi tantangan bersama. Keempat, perubahan dan pembaruan. Hijriah membawa perubahan besar dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW dan umat muslim. Dari Mekah ke Madinah ada perubahan dalam lingkungan, komunitas, dan tatanan sosial. Hikmah ini mengajarkan kita tentang pentingnya kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, berinovasi, dan melakukan pembaruan yang diperlukan dalam menghadapi tantangan zaman. Kelima, peningkatan ibadah dan kualitas diri. Tahun baru Hijriah adalah kesempatan untuk memulai kembali dan meningkatkan ibadah kita. Perayaan ini mengajarkan kita tentang pentingnya merenungkan amal ibadah kita, memperbaiki kekurangan, dan berusaha untuk menjadi lebih baik dalam menjalankan ajaran Islam. Hikmah ini mengingatkan kita akan pentingnya meningkatkan kualitas diri dan meningkatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu teman-teman. Teman-teman bisa juga mengambil hikmahnya. Selamat Tahun Baru Hijriah 1447 Hijriah. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini Tahun Baru Islam tiba. Saatnya kita menata hati dan langkah. Bukan hanya gembira, tapi juga berani berubah. Berubah menjadi anak yang lebih baik, yang rajin belajar dan patuh pada Allah, yang lembut kepada teman, yang sopan kepada guru, yang senang menolong, ringan berbagi. Kami ingin jadi sebaik-baiknya manusia. Anak Rabbani itu cinta kebaikan. Anak Rabbani itu berani jadi teladan yang paling bermanfaat untuk sesama. Tahun baru ini kami berseru bersama. Ayo jadi agen kebaikan. Masya Allah, penampilan yang sangat menarik dan luar biasa dari teman-teman SDIT Rabbani Banjarbaru dan SDIT Rabbani 2 Banjarbaru. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Sahabat Rabbani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Selanjutnya, kita akan menyaksikan bersama penampilan dari kakak-kakak SMP ITER Robbani Banjarbaru yang akan memberikan kalimat motivasi dan persembahan nasyid sekaligus menutup rangkaian acara kita pada hari ini. Saya Ernia Noviasari, mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan Selamat Tahun Baru Islam 1447 Hijriah. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambut 1 Muharram 1447 Hijriah. Restart diri guys. 1 Muharram 1447 Hijriah sudah tiba. Ini bukan hanya ganti tanggalan, tapi sinyal buat restart diri. Dari malas jadi rajin, dari gibah jadi jaga lisan. Yuk hijrah ke versi terbaik agar hidupmu semakin asyik. Bukan soal gaya-gayaan, tapi niat tulus untuk perbaikan. Bikin list ibadah yang pengen dicapai, ngaji tiap hari, dan sedekah rutin. Medsos boleh ramai, tapi akhirat jangan lupa. 1 Muharram tiba. Semoga tahun ini kita makin taat dan selalu dalam lindungannya. Mari kita sambut dengan doa dan introspeksi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Terimalah sebuah cover dari kami, Araf Nasyid Demi Masa. Demi masa, sesungguhnya manusia kerugian, melainkan yang beriman dan yang beramal soleh. Demi masa, sesungguhnya manusia kerugian, melainkan nasihat kepada kebenaran dan kesabaran. Gunakan kesempatan yang masih diberi, moga kita takkan menyesal. Masa usia kita jangan disia-siakan, karena ia takkan kembali. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sihat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Demi masa, sesungguhnya manusia kerugian, melainkan
yang beriman dan yang beramal soleh. Gunakan kesempatan yang masih diberi, moga kita takkan menyesal. Masa usia kita jangan disia-siakan, karena ia takkan kembali. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Aku ingin jadi hafiz Quran. Ku akan bertahan walau sulit melelahkan. Allah beri aku kekuatan. Ku impikan sepasang mahkota untuk berikan